Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, Prodi Ekonomi Syariah, STA Yogyakarta. Nah, di video kali ini kita ulas tentang rasio likuiditas. Yuk, simak pembahasan sampai selesai ya. Sebelum membahas rasio likuiditas, ada baiknya pembahasan terlebih dahulu, yaitu tentang rasio keuangan. Karena rasio likuiditas merupakan salah satu jenis dari rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan, yaitu alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Fungsi dari rasio keuangan yaitu untuk mereview risiko serta peluang di masa yang akan datang, sehingga hal ini sangat berarti dalam menentukan tingkat sehatnya suatu keuangan dalam perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu yang pertama, rasio probabilitas, yang kedua, rasio likuiditas, dan yang ketiga, rasio solvabilitas serta rasio aktivitas. Tadi sekilas pembahasan rasio keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya, dengan ditunjukkan oleh rasio kas terhadap kewajiban lancarnya, misalnya pembayaran gaji karyawan serta pembayaran tagihan listrik. Fungsi dari rasio likuiditas yaitu untuk antisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak, serta mengukur kemajuan atau pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio cepat. Rasio ini digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban hutang jangka pendek dengan aktiva lancar. Dalam merumuskan rasio cepat ini, hal-hal yang perlu diperhitungkan antara lain pinjaman jangka pendek, hutang dagang, hutang pajak, penghasilan, hutang kartu kredit, dan biaya yang masih harus dibayar. Sedangkan aset lancar yang dihitung antara lain hutang tunai, investasi likuid, serta piutang. Rumus dari rasio cepat ini yaitu rasio cepat sama dengan kas ditambah surat berharga ditambah piutang neto dibagi kewajiban lancarnya. Yang kedua adalah rasio kas. Rasio ini dapat dilihat dengan membandingkan cash flow dengan tagihan yang harus dibayar. Jika rasio kas kurang dari 1, maka menunjukkan tanda perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. Rumus dari rasio kas ini yaitu pendapatan bersih ditambah penurunan nilai dibagi total pinjaman. Yang ketiga adalah rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pembayaran jangka pendek dengan aktiva lancar saat ini. Rumus dari rasio lancar ini yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Oke deh, itu tadi sedikit ulasan tentang rasio likuiditas. Semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.